Melkisedek itu Yesus sendiri. Iyalah, maksudnya Melkisedek itu kan dia kan di perjanjian lama sudah ada kan? Melkisedek itu adalah penampakan Yesus sebelum menjadi manusia. Jadi kalau Bapak tanya Melkisedek itu di mana, Melkisedek itu Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia imam. Kalau kita baca dalam Ibrani 7, ia menjadi sama seperti anak Allah. Ini saya mau tanya ini. Iya, tanya apa? Gini Kak, kan ada tiga orang di dunia ini yang nggak pernah mati. Dia langsung terangkat ke surga kan? Siapa Nggak pernah itu? mati lah itu. Siapa itu? Henok, Elia, Lalu sama satu lagi? Melkisedek. Melkisedek. Melkisedek itu Yesus sendiri, Pak. Iya. Tapi gini, yang jadi pertanyaan seperti ini. Di mana sekarang Melkisedek itu? Melkisedek itu Yesus sendiri. Iyalah, maksudnya Melkisedek itu kan dia kan di perjanjian lama sudah ada kan? Melkisedek itu adalah penampakan Yesus sebelum menjadi manusia. Jadi kalau Bapak tanya Melkisedek itu di mana, Melkisedek itu Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia imam. Kalau kita baca dalam Ibrani 7, ia menjadi sama seperti anak Allah. Karena dia adalah imam yang maha tinggi. Jadi Melkisedek itu Yesus sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain itu. Bukan, itu Yesus sendiri. Bapak-bapak gereja ada yang menafsirkan itu Yesus sendiri, ada yang menafsirkan itu orang lain. Tapi saya lebih sepakat bahwa itu adalah Yesus Kristus sendiri yang memberkati Abraham. Makanya Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Gitu. Ya, kan Jadi dia pernah dibilang Raja Salem. Raja Salem itu artinya Raja Damai, Pak. Iyalah. Berarti ini dia waktu dia di bumi dia memakai tubuh manusia gitu atau gimana? Teofani, penampakan. Makanya kan dikatakan bahwa dia tidak berbapa, dia tidak beribu, dan dia tidak bersilsilah. Terus yang Melkisedek ini siapa yang pernah jumpa sama dia? Abraham ya? Abraham, betul. Berarti dia ketemu sama Abraham gitu berbentuk wujud gitu dia? Atau dia hanya Penampakan manusia. penampakan Teofani. manusia? Ya, Iyanya. Saya pikir dia manusia, jadi saya pikir dia nggak mati sama seperti si bukan. Henok Nggak ada dan ayat si begitu. Elia. Henok Elia kan dia nggak mati dia kan, cuman terangkat dia diangkat kan? Nanti Henok Elia akan mati lagi. Mereka akan datang ke bumi ini menjadi dua saksi Allah dalam Wahyu 11. Dua pohon zaitun di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi Henok dan Elia akan mati lagi nanti. Yang jadi pertanyaan gini. Tadi kakak bilang yang pernah ketemu sama Melkisedek ini kan Abraham kan? Ya, Abraham ini waktu dia ketemu dengan Melkisedek itu dia bisa disentuh gitu. ya bisa disentuh ya, penampakan, Pak. Sama seperti Mal'ah Adonai yang bertemu dengan Hagar. Membranya Yahweh itu berteofani, berkristofani ya sebagai manusia, tapi belum berinkarnasi. Inkarnasi itu benar-benar di dalam daging. Nah, kalau Melkisedek itu kan dia penampakan, dia tidak dari bayi dulu. Jadi bedakan inkarnasi, bedakan teofani. Kalau inkarnasi, Yesus itu menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia benar-benar dari lahir, dari bayi sampai dia mati. Kalau Melkisedek itu sudah dewasa, makanya disebut penampakan. Penampakan ilahi itu teofani, itu dari teos dan panero. Panero itu artinya penampakan. Teos itu artinya Allah.
Berarti penampakan yang dilihat si Abraham itu, Melkisedek ini bisa disentuh dia ya, kayak kita Nah, menyentuh seperti manusia pada umumnya. suatu manusia dia ya, bisa disentuh dia ya. Ya, ya. Berarti dia nggak mati dia ya. Ya, dia menghilang begitu aja kan. Kan Menghilang dia, Alkitab ya. mengatakan, Alkitab kan mengatakan identitasnya tidak diketahui. Dia tidak Iya, ya. bersilah. Ya namanya penampakan ya nggak mati, Pak. Nah, tapi ini penampakan bisa disentuh pula ya kan? Iya, betul. Iya ya. Iya betul. Soalnya saya pernah baca Alkitab itu, karena saya lihat yang saya pernah baca juga, yang pernah hidup di bumi tapi dia nggak mati, si Henok, si Elia, dan ini si Melkisedek ini, karena dia berbentuk manusia juga ya kan? Cuma dia Ya, nampak malah dia ya. bukan hanya 3, banyak, Pak. Yang menampakkan diri dengan Abraham, yang menampakkan diri kepada Hagar juga nggak mati kok. Tapi bentuk malah Adonai. Berarti Bapak salah hitung kalau begitu. Bukan 3, banyak. Tapi kan penempatan argumentasi Bapak itu nggak tepat kalau digunakan dalam konteks itu. Karena itu panero. Bukan benar-benar manusia yang lahir. Kalau Henok Elia itu benar-benar lahir dari kecil, dari bayi. Sedangkan Melkisedek itu enggak. Makanya dia disebut penampakan ilahi. Panero. Wujudnya manusia gitu. Ya betul, wujudnya manusia. Yang bertemu dengan Hagar kan juga bentuk wujudnya manusia. Kalau yang kalau yang Hagar itu kayaknya dia malaikat berbentuk manusia ya wujudnya gitu. Iya, malah Adonai. Karena di Alkitab ini, waktu saya baca Alkitab kan, ada M-nya huruf besar, ada M-nya huruf kecil. Jadi kita harus tahu juga. Nggak masalah. Melkisedek itu penampakan ilahi. Iyalah, maksudnya gini, M itu huruf kecil itu kan ada maksudnya itu. M huruf besar pun dia ada maksudnya. Siapa M huruf besar itu? Kan begitu. Tapi ya udahlah. Iya. Maksudnya malaikat. Ada malaikat huruf kecil ditulis di Alkitab, ada dia malaikat M-nya huruf besar. Iya, malaikat huruf besar itu Yesus sendiri, Pak. Malah Adonai. Itu Yesus sendiri. yang berwujud jadi malaikat gitulah ya. Iya, malah Adonai, disebutnya malah Adonai. Itu Yesus sendiri. Kalau yang Musa itu ketemu Musa itu berbentuk api dia. Ya, itu juga Teofani. Bentuk. Berarti sama kayak yang ini juga ya, siapa? Ayub. Yang di awan apa? Di angin putar angin beliung ya. Betul. Oh, berarti jadi kalau yang sekarang ini sudah menjadi manusia dia jadi daging dia ya. Betul, Ibrani 1. Ya. Iyalah, itu aja lah Kak yang mau kutanyakan Kak. Terima kasih buat informasinya ya. Tuhan berkati ya. Oke, silakan Desi Keramik, ada yang mau ditanyakan? Halo, selamat malam kakak. Ya, shalom, silakan Bu. Ada tertulis ya di kitab saya, kurang jelas di ayat berapa. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ya. Bla 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 seterusnya. Nah, yang saya mau pertanyakan gini. Kebanyakan kan, emang sih, kebanyakan itu suami itu menuntut istri itu tunduk. Akan tetapi kan tingkah suami itu belum tentu udah benar gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini menurut pandangan kakak Elia gitu loh, sebagai seorang istri gitu. Terima kasih. Saya bukan istri, Bu. Maksudnya tanggapan yang seharusnya, maksudnya seorang istri, bukan pandangan kakak seharusnya yang dilakukan seorang istri, bukan sebagai istri maksud saya. Oke, jadi begini ya, kita baca dalam Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat 22. Dikatakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Ini lanjutannya. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kurut yang serupa itu. Nah, kalau ibu mengatakan suaminya itu tidak benar atau suaminya itu jahat, lalu melakukan perbuatan yang nggak benar, bagaimana mungkin istri tunduk kepada itu? Ya, mungkin misalnya suami memerintahkan melakukan hal-hal yang nggak baik dan yang nggak berkenan kepada Tuhan. Apakah saya harus tunduk kepada suami saya? Kalau begitu, tidak. Karena hukum bahwa istri harus tunduk kepada suami itu haruslah kepada suami yang mengasihi istri, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi hukum relasi kasih ini bahwa istri harus tunduk kepada suami itu berlaku kepada suami yang juga tunduk kepada Kristus. Kalau suaminya tidak tunduk kepada Kristus, maka istrinya yang membawa suaminya untuk tunduk kepada Kristus. Makanya kekristenan itu bukan tentang SOP atau kumpulan-kumpulan hukum, tetapi kekristenan itu adalah tentang relasi kasih antar sesama manusia dan juga dengan Allah. Jadi kalau perbuatan suaminya nggak benar, perbuatan suaminya menuntun kita jatuh ke dalam dosa, maka kita jangan ikuti itu. Dan jangan tunduk kepada perkara itu. Kita harus lebih memihak Allah daripada memihak manusia walaupun itu suami kita sendiri. Ya, jadi hukum bahwa kita harus tunduk kepada suami itu merujuk kepada pengertian yang berkenan kepada firman Allah. Jadi kalau suami menuntun istri untuk berkenan kepada Allah, maka istri harus tunduk kepada itu. Tapi kalau suami menuntun istri itu keluar dari perkenanan Allah, maka istrilah yang harus menyadarkan suami agar tunduk kepada Kristus sebagaimana yang dikatakan Efesus 5 tadi. Bahwa laki-laki harus tunduk kepada Kristus yang adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala jemaat, laki-laki adalah kepala rumah tangga. Istri harus tunduk kepada suami yang tunduk kepada Kristus. Kalau suaminya tidak tunduk kepada Kristus, maka istri pun jangan tunduk kepada suami. Karena tujuan pernikahan laki-laki dan perempuan bersatu itu adalah menyatakan kemuliaan Allah yang sejak mulanya kita didesain apa adanya dalam Kejadian 1 ayat 28 itu. Gitu loh. Untuk apa kita bersatu? Tetapi kita tidak memiliki kesatuan dengan Kristus. Begitu kira-kira. Ya, jadi istri tunduk kepada suami, itu syaratnya adalah suami yang juga tunduk kepada Kristus sebagai kepala jemaat. Gitu, ya. Thank you, Komawi, thank you teman-teman ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Oke. Tadi kata Kakak Elia, kalau misalnya suami tidak tunduk sama Kristus, istri tidak seharusnya tidak juga harus patuh atau tunduk kepada suami toh. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang istri itu punya kerinduan supaya suaminya juga tunduk kepada Kristus. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Ya, bawa suamimu kepada Tuhan. Berikan dia nasihat, beritahu dia firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Ya, perempuan dan laki-laki itu setara, Bu. Hanya saja berbeda jenis. Nggak pernah perempuan itu diciptakan lebih rendah dari laki-laki, enggak. Makanya Tuhan Yesus itu sangat menghargai perempuan dan dia sangat menghormati perempuan. Makanya Tuhan Yesus itu monogami sekali. Dia tidak pernah mengajarkan poligami. Karena satu laki-laki untuk satu perempuan. Nah, jadi laki-laki dan perempuan itu setara, hanya saja berbeda jenis. Ya, jadi kalau suaminya yang kurang di hadapan Tuhan, maka istri harus membawa. Karena apa? Pernikahanmu itu sudah menyatukan kamu. Karena pernikahan itu tidak lagi dua orang, tapi menjadi satu orang. Jadi kalau suaminya itu tidak dekat kepada Tuhan, maka istri yang harus membawa. Begitu juga sebaliknya. Karena kesatuan kalian di dalam sakramen pernikahan itu tujuannya bagi Allah. Untuk menggenapi hukumnya Allah dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa kita harus beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi. Dalam pengertian itu. Ya, jadi bawa dia kepada Tuhan.
menurut apa yang Ibu ketahui. Begitu.